Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Bagaimana perasaan teman-teman tentang hari ini? Nanti kita cerita tentang hari ini ya. Film Nanti Kita Cerita Hari Ini merupakan sebuah film keluarga yang sangat menarik. Namun tak hanya menarik saja teman-teman, dalam film ini juga terdapat banyak pelajaran yang dapat kita pelajari untuk diri kita sendiri agar lebih baik lagi ke depannya. Dan juga dalam film ini teman-teman menyadarkan kita betapa pentingnya arti sebuah hubungan yang baik dalam keluarga, menyadarkan kita bahwa setiap orang pasti memiliki sebuah goresan luka tersendiri teman-teman. Entah itu mereka sadari ataupun mereka tidak sadari. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Tapi terkait dengan sikap dan perilakunya, tidak ada manusia yang benar-benar sempurna tanpa kekurangan satu apapun. Dan hal ini menyadarkan kita bahwa pada diri kita pun pasti memiliki kekurangan, di mana dalam diri kita pasti memiliki sisi negatif atau sisi yang tidak disukai orang lain terkait dengan perilaku atau sikap kita teman-teman. Di mana hal ini juga menyadarkan kita bahwa orang tua kita pun tidak sempurna, termasuk pemeran ayah dalam film ini, yang mana bagi anak-anaknya pemeran ayah dalam film ini merupakan ayah yang sangat tegas, ayah yang keras, ayah yang suka memaksakan kehendaknya, ayah yang bersikap otoriter. Namun dibalik itu semua ada rasa sayang serta rasa kekhawatiran sang ayah ingin memastikan anaknya dalam kondisi yang baik-baik saja, ingin melindungi sang anak, ingin agar anaknya selalu bahagia. Begitu pula dengan sang ibu, bahwa ibunya menganggap ayahnya adalah sama seperti manusia lainnya, yaitu seseorang yang memiliki kekurangan. Tapi bagi sang ibu, ayah ini merupakan seseorang yang istimewa dalam hidupnya, tapi tidak dengan seseorang yang sempurna. Dimana hal ini menyadarkan kita bahwa setiap pasangan pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing, sama seperti manusia lainnya. Yang harus dilakukan hanyalah saling melengkapi, saling menjaga, dan juga saling menguatkan. Yang kedua, belajar memanusiakan diri sendiri sebagai seorang manusia. Setiap orang, disadari atau tidak, dalam dirinya terdapat sebuah goresan luka tersendiri. Dan pada akhirnya, luka itu perlu diterima, bukan ditutupi, apalagi menyangkalnya teman-teman. Mengapa kita perlu belajar memanusiakan diri kita sebagai seorang manusia? Apakah diri kita belum manusia? Secara fisik iya, namun lainnya belum. Mengapa? Dalam film ini terdapat sebuah kalimat yang mengatakan, berapa kali kita berpesan, jangan mengeluh, jangan takut, jangan marah, jangan sedih. Berapa kali kita paksakan diri kita untuk merasakan tidak seperti manusia, memaksa diri untuk mengabaikan rasa emosi negatif dengan alasan harus tersenyum, harus tetap bahagia, aku harus terlihat kuat di depan mereka. Namun seringkali melupakan apakah diri ini benar-benar mau melakukannya, apakah diri ini benar-benar kuat untuk melakukannya, atau hanya jiwa yang rapuh dengan pemaksaan saja. Teman, rasa sedih, marah, kecewa, takut, semua itu hadir karena dia layak untuk kita terima, karena dia layak untuk kita rasakan. Film ini mengajarkan kita untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan, bahwa manusia bukanlah robot di mana ada tombol on off untuk kita mematikan perasaan sedih, perasaan takut, perasaan marah, dan mengubahnya menjadi rasa bahagia semata. Tidak bisa teman-teman, karena rasa itu ada untuk kita rasakan. Tidak ada salahnya untuk jujur terkait dengan perasaan kita sendiri, karena terus-terusan memendam rasa emosi negatif itu akan membuat diri kita semakin tidak baik-baik saja teman-teman. Yang ketiga yaitu rencana Allah jauh lebih baik. Saat kecil di mana Aurora mengalami cedera pada kakinya, ia merasa sedih, ia merasa hilang harapan, ia merasa bahwa mimpinya untuk berprestasi di bidang olahraga renang sudah hilang, sudah pupus. Ia merasa kecewa dengan itu semua. Namun di balik semua kesedihan yang dia rasakan di saat dia kecil, ada sebuah rencana Allah yang jauh lebih besar, yaitu ketika dia dewasa, ia menjadi seorang seniman yang hebat dengan karyanya yang luar biasa. Karena terkadang seringkali ketika kita mengalami kegagalan atau ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, kita seringkali menyalahkan semesta ini tanpa tahu ada sebuah rencana yang lebih baik, lebih besar, lebih hebat di dalamnya. Oleh karena itu, ketika kamu mengalami kegagalan, ketika ekspektasimu tidak sesuai dengan realita yang ada, janganlah putus harapan, janganlah putus semangat.
Yakinlah selalu pada Allah bahwa semua itu akan baik-baik saja, bahwa pasti ada rencana yang jauh lebih hebat nantinya. Yang terakhir yaitu kebohongan bercover dengan kebahagiaan. Yang dimaksud dengan trauma atau luka besar dalam keluarga itu adalah ketika keluarga itu kehilangan anak kembarnya, yaitu kembaran si Awan, yang meninggal ketika dilahirkan. Nah, pada saat itu sang ayah ingin agar istri dan anak-anaknya tidak terlarut dalam kesedihan dan tidak merasakan rasa sedih ini dan berfokus pada rasa bahagia saja. Sebenarnya niat sang ayah adalah baik, bahwa kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan teman-teman. Karena masih ada hari yang harus dihadapi, masih ada anak-anak yang harus dirawat. Namun menolak rasa sedih ketika kesedihan itu datang merupakan cara yang salah. Karena ketika kita menolak emosi negatif itu, sama saja hal itu membuat diri kita semakin sakit. Dan ayahnya pula menyuruh Angkasa, sang kakak tertua, untuk merahasiakan ini kepada Aurora dan Awan. Sehingga saat cekcok terjadi, Angkasa pun marah dan membuka rahasia bahwa sebenarnya Awan masih memiliki kembaran. Dan hal itu membuat Aurora dan Awan sangat kecewa dan semakin marah kepada ayahnya. Karena tidak ada akhir yang baik yang dimulai dengan kebohongan. Walaupun kebohongan itu memiliki niat yang baik, seberapa lama kebohongan akan disimpan pasti akan terungkap juga teman-teman. Dan juga rasa bahagia itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita tidak bisa menentukan standar rasa bahagia kita pada orang lain atau berpacu pada orang lain. Dan juga kita tidak bisa membuat orang lain selalu bahagia karena kita. Karena diri kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi itu pelajaran yang dapat kita ambil dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Untuk kalian, ketika kalian menonton film, pilihlah film yang dapat hiburan dan juga manfaatnya ya. Dan ingatlah selalu bahwa tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini, tapi setiap orang tua menyayangi anak-anaknya dengan sempurna. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.